yang pasang susuk itu kebanyakan kan orang-orang kerja malam, ani-ani, ya maaf tanda kutip, banyak juga sih istri-istri pejabat dia bukan untuk uang. Ini ada ikatan kontrak dengan dunia sebelah, udah haus minta darahnya, minta nyawanya, kita langsung pasang, itu tabrakan, bisa bentrok. Kalau jarum tuh ditusukkan langsung ke bagian yang mau ditusuk, Iya. maksudnya. Nah, kalau alat susuk yang lain gimana? Mau dipraktekin sekarang yang ini. Nah, sekarang boleh tutup mata. Al-Fatihah buat diri kamu sendiri. Jadi kamu bukan meminta kepada benda ini, kamu bukan meminta kepada saya, kamu bukan meminta kepada sesuatu hal energi di luar diri kamu, tetapi kamu meminta kepada semua pendamping yang ada di dalam badanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu susuk dari dunia lain ketika arwah penunggu menagih janji. Berarti ada bahasannya dengan ilmu spiritual mengenai susuk ya di tema kali ini. Dan saat ini telah hadir studio kita, tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Madam Louis. Madam Louis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Madam Louis? Alhamdulillah, baik-baik. Ini lagi ada apa nih pakai bunga-bunga? Kebetulan tadi habis podcast dari studio lain, jadi sekalian aja sih. Berarti Madam Louis kan saat ini sibuk banget nih warawiri di sosmed nih kayaknya nih. Emang lagi sesibuk itu apa gimana? Sekarang ini lagi banyak ngambil pemberdayaan, sertifikasi di bidang hipnoterapi, neurological programming gitu. Jadi aku sebenarnya kan di metafisik sih ya basicnya, tetapi kan zaman sekarang banyak berubah. Untuk anak-anak Gen Z itu nggak bisa kita kasih menu sesuatu yang kayak klinik, ruatan, masuk akal metafisik gitu ya. Jadi mereka perlu dikemas dengan treatment empowering pemberdayaan yang memang modern. Jadi sekarang banyak ambil sertifikasi di situ. Berarti menarik nih yang hipnoterapi. Hipnoterapi Iya. itu kalau menurut Madam sendiri apa sih? Hipnoterapi kan satu keilmuan yang diberdayakan, yaitu untuk mempelajari tentang kejiwaan orang sih. Karena sebenarnya kan orang sakit itu karena pikiran. Benar. Iya, jadi bagaimana kita mengakses pikiran alam bawah sadar seseorang untuk menggali sebenarnya penyakitnya apa gitu. Jadi ya biasanya treatment untuk finishingnya itu baru kita pakai ya kearifan lokal kayak ruatan dan lain sebagainya. Berarti memang hipnoterapi itu bisa mengatasi mental health juga ya? Iya, buat everything. Bahkan di hipnoterapi ini juga ada cabang kayak PRL, past life regression, yang untuk orang percaya akan adanya reinkarnasi. Kita bisa ngelihat berapa kali memori kita ini menjalani kehidupan di kehidupan kita yang sekarang. Tapi itu untuk konsep yang percaya akan adanya reinkarnasi. Misalnya nih Mas, aduh Madam saya pengen tahu nih dulu saya siapa. Nah siapa tahu dulu Mas raja apa ya, Raja Majapahit. Siapa Bisa tahu tuh. dulu orang kaya. Nah itu bisa diakses. di-track gitu. Tetapi dengan satu syarat, ketika kita bisa mengakses siapa kita di masa lalu, bukan untuk dipakai di kehidupan sekarang. Misal aku kan dulu ratu, jadi sekarang kamu harus hormat sama aku ratu, nggak gitu. Jadi kalau misalnya dulu pernah menjadi ratu apa, itu kan memorinya masih kebawa di perangkat Mas ya. Nah itu kita bisa download atau kita bisa akses. Jadi kita masukkan ke alam bawah sadarnya, karena di situ ada kecerdasan. Jadi sebenarnya konsep reinkarnasi itu bermacam-macam. Ada yang percaya yang reinkarnasi ruh, jiwa atau apalah. Tetapi di konsep saya yang reinkarnasi bukan jiwa, bukan ruh, tetapi memori dari copy paste yang kita lakukan. Misalnya saya wafat nih. Nah, nanti yang reinkarnasi itu memori. Ada memori saya di transvision, di kupas mistis lagi ngomong-ngomong gitu. Itu kecerdasan. Nah, si kecerdasan ini akan mencari tubuh yang baru.
Oke, Itu. Jadi yang banyak orang kan kayaknya ada beberapa dari kepercayaan nggak percaya reinkarnasi, sebenarnya nggak masalah karena kita tidak sepaham dulu basicnya dari mana gitu. Berarti emang harus dipahami Jelaskan dulu, dulu. jelaskan dulu ya. Tapi kalau hipnoterapi untuk trauma sendiri bisa berarti ya? Gampang banget, gampang. Berarti kalau masih tersisa inner child kayak gitu kan masih Gampang banget. Jadi sebenarnya bahkan kita nggak perlu misalnya menghipnoterapi memanggil coach atau trainer gitu. Bisa hipnosis diri sendiri, tapi itu yang untuk orang yang sudah bisa meditator untuk meditasi sendiri. Misal kayak aku sendiri ini, aku udah nggak perlu misalnya orang lain untuk kayak misalnya kalau lagi mau ngakses apa gitu. Karena sudah bisa self hipnosis sendiri. Oke, berarti ada caranya juga Ada ya. cara gitu. Kalau pasien madam sendiri kebanyakan ke madam hipnoterapi itu untuk masalah apa? Kebanyakan tentang pasangan suami istri sih, perselingkuhan biasanya sih. Traumatik perselingkuhan antara cinta, relationship itu paling banyak sih yang datang. Susah move on mungkin atau gimana salah satunya gitu ya. Iya, karena memang kalau untuk cerita patah hati itu nggak ada obatnya mas. Segala teori itu bisa hilang. Bahkan orang yang paling jago sekalipun, orang yang paling sakti sekalipun, kalau patah hati tetap ilmunya hilang. Oh gitu. Iya sih, masuk Iya. akal juga sih. Iya. Tapi ada efek sampingnya nggak kalau hipnoterapi ini sendiri? Efek samping itu sebenarnya nggak ada. Ada efek samping kalau diterapi bukan oleh orang yang kualifikasi yang sudah mendapat sertifikasi. Jadi pastikan mendapat sertifikasi dari BNSP, sudah ada memang sertifikat untuk dia untuk jadi trainer atau dia untuk terapi orang. Oh berarti memang ada step by stepnya ya. Biar Iya. bukan sekedar dengerin orang curhat doang gitu. Iya. Berarti kan intinya sebenarnya orang ini cerita tentang masalahnya, terus madam mencari jalan keluarnya melalui sistem hipnosis ini. Iya, benar. Dan kebenaran aku udah punya sertifikasi BNSP dari pemerintah, jadi sudah bisa nge-treat, sudah memang ada izin praktek. Karena sekarang kan buat melakukan satu treatment pun, bahkan di keparanormalan pun kita harus ada izin praktek, Mas. Oh gitu. Iya, karena takutnya ada sesuatu hal terjadi ke depan, ada satu badan yang memang nanti buat mengurusinya. Jadi keparanormalan pun ada izin prakteknya. Atau dukun pun ada izin praktek ya. Iya. Madam, kali ini nih kita masuk ke pembahasan susuk. Ya. Kenapa susuk itu sering dibilang orang tuh lebih ke arah negatif? Begini, jadi kan kayak dogma ya atau stigma di masyarakat. Susuk ini kan banyak dipakai untuk ya maaf tanda kutip oknum-oknum tertentu untuk menyakiti, misal jadi pelakor, bisa mengeretin uang orang atau apapun. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk ke sejarah susuk, dari zaman kerajaan-kerajaan dulu susuk ini udah banyak dipakai, Mas Oi. Jadi raja-raja dulu itu raja-raja, ratu, penari-penari di kerajaan, bahkan para sinden dulu itu memakai susuk. Cuma bedanya zaman dulu susuk itu bukan untuk keduniawian, bukan untuk kayak menguras duit orang. Jadi zaman dulu susuk itu dipakai di kerajaan-kerajaan Nusantara itu untuk meningkatkan pamor, terus meningkatkan pesona, menguatkan pesona. Jadi raja-raja pun pakai. Jadi dulu bukan untuk duit gitu, lebih ke aura, lebih ke pesona gitu, daya cipta zaman dulu seperti itu. Tapi seiring dengan zaman yang sudah modern, orang memerlukan duit, jadi sekarang banyak dipakai susuk ini untuk kerejekian gitu. Iya, tapi memang tujuan orang zaman sekarang pasang susuk mungkin itu kali ya. Ya kebanyakan kan pasang susuk sekarang apa coba kebanyakan kalau nggak untuk uang. Ya kan, karena kan yang pasang susuk itu kebanyakan kan orang-orang kerja malam, ani-ani, ya maaf tanda kutip, banyak juga sih istri-istri pejabat dia bukan untuk uang, tetapi untuk kayak pamor, untuk karisma, untuk agar disayang suami. Nah jadi masing-masing beda kebutuhan. Cuma kalau zaman dulu susuk itu tidak dipakai untuk kayak untuk cari uang, enggak sih, lebih ke pesona, ke daya cipta gitu. Oke. Kalau dibandingkan dengan ilmu pelet kan banyak jenisnya ya. Susuk sendiri sebenarnya berarti kalau dari tadi madam cerita tuh banyak jenisnya ya. Banyak sekali.
Contohnya apa? Nah, ini kan kita udah bawa nih Mas, contoh-contohnya saya ada bawa. Sebenarnya banyak ya, tapi saya kasih ada beberapa. Nah, yang sering saya pakai itu kalau untuk orang-orang malam itu yang ini Mas. Pernah dengar samber lilin nggak? Sambar lilin. Nah, seperti ini ya, samber Serangga. lilin itu Oke. nih. Nah, kenapa ini dipakai menjadi media susuk? Karena samber lilin ini secara spiritual ini memang mengandung mistik. Oh Dia ya? mengandung aura mistik, sama kayak melati, sama kayak kantil. Itu salah satu prasarana buat untuk susuk yang mengandung aura mistik. Nah, ini mengandung aura mistik. Tetapi kalau zaman dulu ini langsung Mas dimasukin ke badan. Zaman dulu. Kalau sekarang kita lebih mengambil auranya untuk kita masukkan jadi auranya kita sudah ambil, kita masukkan ke dalam ini minyak aura, lebih seperti itu zaman sekarang. Oke. Nah, terus tapi ada juga yang pengen udah ditelan aja. Nah, itu ada juga ditelan. Nah, kalau susuk yang satu lagi ini susuk loloh. Nah, ini yang model ditelan. Oke. Ini ditelan karena di dalamnya ini sudah ada berlian, terus ada juga ramuan khusus yang sudah ini ritualkan, ini yang untuk ditelan. Terus kalau misalnya yang banyak menyakiti itu susuknya yang ini Mas. Nah, ini yang model di jarum Mas. Nah, ini dipakai dari zaman dulu ini sih kebanyakan yang jarum Mas. Nah, kalau yang ini berlian tapi udah di dalam ya, nggak terlalu kelihatan. Yang ini berlian di dalam. Nah, kalau ini susuk yang ini banyak yang orang bilang ini menyakiti si pasien atau? Iya, karena kan sebenarnya kan nggak boleh ya ada benda logam. Ini kan termasuk logam atau emas yang masuk ke dalam kulit, itu bisa menyumbat peredaran darah. Nah, makanya ada orang klien ketika di X-ray itu banyak susuk-susuk di badannya. Tetapi saya udah nggak make yang begini lagi Mas sekarang. Udah nggak make, saya lebih memakai yang susuk berlian tetapi lebih dibuat ke seperti ini, dimasukin ke loloh begini berliannya ya. Dan saya makainya yang ini, yang sambar lilin yang ini. Nih. Terus sama yang ini. Jadi emasnya itu nggak lagi kita pakai yang kayak gitu. Jadi pakai emasnya yang langsung kita taruh itu langsung meresap ke kulit. Jadi nggak pakai yang gitu-gituan lagi. Nanti bisa kita praktekin ya di akhir acara ya. Jadi seperti ini. Nih, kita udah nggak pakai. Jadi pakai bubuk emas, kita langsung taruh dan itu langsung hilang seketika. Oke. Jadi kebanyakan yang seperti ini. Tapi rata-rata sih banyak yang minta yang susuk berlian sih sama yang emas. Berarti kalau bedanya dengan pelet, susuk ini berdasarkan bentuknya ya? Dan bagian dari pelet sih. Jadi ketika dia sudah dimasukkan ke tubuh, otomatis pelet itu kan sesuatu keilmuan yang mempengaruhi seseorang. Baik kita mempengaruhi itu untuk energi baik ataupun tidak baik. Nah, ketika susuk itu sudah dimasukkan ke badan seseorang, kan itu menjadi pengasihan. Menjadi pelet, tergantung daripada atensi dan tujuannya ketika memasang. Kalau bisa dibilang kan pelet itu juga menggunakan sesuatu yang bersifat hipnosis ya? Ya. Apakah susuk ini juga pakai sugesti juga, Madam? Pakai, udah pasti pakai. Ada dua hal. Ada susuk yang memakai sugesti, berarti kan dia tidak memakai entitas. Nah, tetapi kalau susuk yang sudah memakai entitas, ada energi lain yang dipakai di situ gitu, itu biasanya nggak pakai sugesti. Karena si energi lain atau si hodam itu memang dipersilakan masuk untuk ke badannya dan memakai ritual-ritual tertentu. Itu nggak pakai sugesti, itu langsung. Oh gitu. Langsung. Nah, makanya susuk itu kan ada macam-macamnya. Sebenarnya kalau kita cerita susuk bukan tentang susuknya, tetapi tentang tata cara ritualnya di balik cerita susuknya. Karena kan kadang susuk itu ada yang memang arahnya ke pengasihan Mas. Nanti kita cerita tuh. Berarti memang tergantung Ritualnya ya. iya.
Tapi kenapa sih Madam kira-kira alasan orang zaman sekarang tuh masih percaya untuk masang susuk-susuk ini gitu? Karena memang banyak orang mencari jalan pasang susuk ini. Kenapa? Satu, putus asa bisa. Kedua, kan kadang orang ikhtiar. Sepanjang susuk itu dilakukan dengan cara yang tepat, biasanya nggak akan berbahaya dan nggak akan aneh-aneh ke belakangnya. Nah, kebanyakan karena mencari jalan pintas, mau cepet kaya, ya udah melakukan cara apa saja dan nggak berpikir akibatnya. Jadinya ya seperti itu. Tapi pasien yang datang ke Madam ini kalau kebanyakan nih yang saya tahu ketika orang bergelut untuk masang seperti ini nih, sebenarnya secara fisik nih udah bagus gitu, udah cantik atau udah ganteng gitu. Tapi kenapa mereka butuh hal-hal seperti ini gitu? Orang banyak yang nggak confident, Mas, nggak percaya diri. Jadi kadang-kadang orang butuh percaya diri. Nah itu tadi jatuhnya kan kadang sugesti. Bisa jadi si paranormalnya memasukin susuk itu hanya sebagai modalitas, hanya sebagai sarana untuk mensugesti. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Cuma ya udah dimasukin susuk ini kamu akan cantik kayak gitu. Nah itu tadi yang Mas bilang itu sugesti juga gitu. Tapi ada nggak ciri-ciri orang yang pakai susuk ini kelihatan jelasnya gitu? Ada banget. Nah kalau misalnya kalau kita pengen ngeliat orang pakai susuk, biasanya ya kalau saya itu wajahnya malam hari dan siang hari berbeda. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia dandan dan tidak dandan itu berbeda. Ini malam hari lebih cantik atau gimana? Ya lebih cantik dong, masa kayak malampir kalau malam hari. Tapi cantiknya itu tanda kutip. Cantiknya itu kalau memang orang-orang yang memang dia targetin. Misalnya kalau cewek malam nih LC, kan pasti kan nyari susuknya itu supaya ya laku kayak gitu. Nah pasti kan nanti tamu-tamu itu melihat dia kan cantik banget dan pengen datang lagi. Nah kalau kita yang melihat kali biasa aja gitu. Tapi ciri-ciri orang pasang susuk gampang, malam dan siang itu wajah berbeda. Yang kedua, kalau dia dandan itu pasti beda sebelum dandan. Yang ketiga, biasanya kalau orang pasang susuk apalagi kayak energinya itu yang memang sesambetan ya, ada berhubungan dengan pesugihan, itu biasanya orangnya temperamental. Biasanya itu. Jadi 3 hal itu aja itu udah kelihatan kok. Terus suka melakukan ritual-ritual tertentu. Nah itu karena kan biasanya kan ada ritual-ritual tertentu, misal hari lahirnya atau hari Jumat. Nah itu udah kelihatan dia pasti ada pakai. Tapi untuk kasus di Madam ini perlu melakukan ritual-ritual itu nggak? Enggak, kalau di saya sih enggak. Kebanyakan di saya itu hanya puasa wetonnya. Hari lahirnya dia sendiri dia puasain. Terus ada doa-doa khusus dan enggak perlu. Dan kalau pasang susuk atau pengasihan di saya sendiri itu enggak ada pantangannya, Mas. Kan biasanya kan kalau ke orang ada pantangannya, nggak boleh ngelewatin jemuran, nggak boleh makan pisang, ada juga yang nggak boleh makan durian. Nah, sate. Iya sate gitu. Nah kalau di saya nggak mau makan sate, mau makan durian, mau makan apa? Karena saya nggak pakai hodam buat pasang susuknya. Biasanya kalau pasang susuk di saya itu saya mencari kira-kira aura dari dirinya sendiri, dari silsilah leluhurnya mana yang bisa saya terapkan, biasanya kayak gitu. Jadi memang udah bagian dari dia gitu. Oke. Berarti memang otomatis ya aura orang tuh akan berubah ketika pasang susuk. Udah pasti, Mas. Kalau pasang susuk itu biasanya aura orang itu, tapi ada ritualnya ya. Kita pakai step ritualnya itu 40 menit setelah itu udah beda kok. Udah beda. Tadi ada klien saya ya, kan kemarin saya mandiin tuh. Dia WA ketika sampai di rumah suaminya jam 1 malam langsung nyerang dia, katanya kayak musang gitu nyerangnya. Nah itu kan padahal kan baru beberapa jam dari tempat saya gitu. Jadi itu bisa dibuktikan perbedaan, tetapi melalui ritual yang memang udah bener-bener ya, dari mandi, purifikasi, cleansing sampai kita pemasangan susuknya. Itu pasti beda banget. Tapi memang kalau boleh tahu jenis susuk apa yang paling ampuh, Madam? Yang paling selama ini ya, sebenarnya kalau ini nggak cerita di saya secara universal ya. Kalau kita ini ya setuju dan nggak setuju, sebenarnya susuk yang paling ampuh itu adalah ketika pada saat ritual itu
ada energi yang kita masukin ke badannya, yaitu ada pesugihannya. Nah itu ampuh banget. Itu jadi ada beberapa hari yang lalu ada klien yang datang ke saya itu sebenarnya memutuskan ikatan susuk kepada dianya gitu. Jadi si klien ini dulu pasang susuk di satu tempat dan katanya dia pernah dimandikan di jenazah. Jadi sebelum pemasangan susuk itu dia dimandikan dulu di jenazah, dikafanin, jadi dibuat seolah mati. Lalu dia ngerasa ada wangi banget, lalu dimasukkan satu energi ke tubuhnya dia. Mungkin bisa jadi itu sesuatu lah gitu ya, atau arwah atau apa kayak gitu. Dan dia kan dalam keadaan menerima. Nah akhirnya terjadilah transaksi yang dia nggak tahu sebenarnya itu pesugihan. Kan ke dukun itu kan datangnya kan pasang susuk, tetapi susuk yang dibarengi pesugihan. Nah akhirnya dia kaya dan sebagainya. Suatu hari dia melanggar perjanjiannya. Apa yang terjadi? Nah apa yang terjadi? Akhirnya dia sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa, nggak lumpuh. Akhirnya ketika dibawa ke saya, sebenarnya kan pas dibawa ke saya itu kan nggak berpikir bahwasanya orang ini ada ikatan kontrak dengan hal dunia goib, susuk yang memakai dunia goib buat membuat dia kaya dan cantik. Jadi pada saat saya pegang itu sebenarnya udah kontak, saya nggak megang badannya lagi, udah ada sesuatu yang menguasai jiwanya. Itu saya bilang ini harus dimandikan air suci. Nah kebenaran kan saya punya air suci ya dari Jawa Timur, Bali itu di rumah. Terus akhirnya saya bersihkan, ya cuma kita mandikan, kita bantu doa dan kita bantu melepaskan, airnya lepas. Jadi beberapa hari dari itu langsung dia telepon ke saya, dia sudah bisa berjalan tapi udah nggak dihantui lagi dengan energi yang pernah dia pakai untuk mencari kekayaan. Jadi dia bilang dia setiap malam itu suka didatangi perempuan cantik. Setiap malam didatangi perempuan cantik. Nah ketika dia kaya, perempuan ini nggak pernah datang, tapi saat dia melanggar perjanjian, si wanita ini datang menagih janji. Nah terus ketika suatu hari dia lagi tidur, si wanita ini dia mengatakan bahwasanya haus gitu. Dan ternyata hausnya itu bukan haus minum, haus minta darahnya sebagai tumbalnya. Oh gitu. Nah itu, jadi itu kan mengerikan sekali. Datangnya awalnya pasang susuk, ternyata susuk itu dibarengi dengan pengasihan. Dan dia tidak tahu bahwasanya dia sedang ada ikatan kontrak dengan dunia sebelah. Nah ketika udah kaya dilanggar, ya minta perjanjian. Perjanjiannya apanya? Ya darah dia sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya kita bersihkan, dan itu juga ngebersihkan nggak gampang, kan ada peperangan juga nih ceritanya, ada perang goib juga dari kitanya. Jadi itu satu pelajaran bahwasanya berhati-hati memasang susuk. Kalau mau masang pun pastikan ritualnya seperti apa. Jadi harus detail. Takutnya susuk yang dipasang itu bukan tentang logamnya mas. Kan orang kalau tersugesti kan, wah susuk ini dimasukin sesuatu nih ke wajah. Sebenarnya yang kita takutin itu bukan tentang susuknya si logam atau si emas atau si berliannya, tetapi ritual dibalik daripada pemasangan susuk ini. Takutnya dimasukkan sesuatu energi. Jadi yang mencari uang itu atau yang membuat dia cantik itu adalah, katakanlah ada hodam yang hidup di badannya. Dan si hodam ini semakin si klien ini kaya, si hodamnya ini semakin senang karena dia menyerap energinya. Nah, jadi misalnya nih mas, saya pasang susuk tapi susuk saya itu ada arah ke pesugihan. Nah, setiap ada laki-laki yang suka sama saya, energi saya keambil. Jadi setiap ada orang bilang, aduh kamu cantik banget, itu energi saya sudah keserap sama si hodam ini. Jadi saya menghidupi si hodamnya makin kuat seperti itu. Misalnya misalnya susuknya dipakai yang di kemaluan ya. Kalau yang model di kemaluan itu biasanya setiap saya berhubungan dengan pria misalnya, nah itu diserap juga sama si hodamnya. Dan kadang tanpa disadari si hodamnya itu memasuki badan kita supaya kita berhubungan terus. Nah inilah kadang yang tidak disadari oleh orang-orang yang memakai
susuk. Dia pikir wah saya kaya, wah banyak yang suka laki-laki. Padahal sebenarnya lelaki itu bukan melihat kitanya. Ada nih awewe di dalam yang lagi manggil-manggil kayak gitu. Oke, berarti memang banyak ya macamnya ya. Tapi memang banyak beredar kabar nih kan, susuk-susuk itu kan kebanyakan digunakan oleh perempuan malam ya. Kita sebut saja tuh LC mungkin. Ya, kebanyakan itu. Madam sendiri pernah nggak nanganin pasien yang seperti itu? Banyak mas, kan kalau klien tuh pemasangan susuk itu biasanya kan emang LC. Tapi kan itu bukan, itu kalau susuk untuk kalau misalnya mau ngeretin biasanya. Tetapi banyak juga kok di saya yang pasang susuk itu pejabat, bahkan istri pejabat itu untuk pamor. Beda lagi mas. Jadi susuk untuk pamor itu ada. Bahkan sebenarnya susuk untuk kekebalan juga kan ada. Kalau zaman dulu kan kekebalan. Sekarang kayak debus-debus juga kan masih banyak pakai susuk kekebalan. Nah kalau untuk kalangan-kalangan pejabat biasanya susuk itu ya pamor, karisma, itu banyak sih. Kadang-kadang yang ani-ani lah. Wanita-wanita simpanan itu banyak banget. Emang apa sebesar itu persaingannya di dunia malam harus pakai begitu gitu? Pasti karena biasanya gini mas, sekarang kan kalau pasang susuk di kita itu kayak tos-tosan sih mas. Istinya gini, misal ada seorang ani-ani datang ke saya, madam saya pengen dapat mobil Alphard nih dari si A misal. Dalam 3 bulan saya bisa dapat nggak? Ya tos-tosan. Kenapa tos-tosan madam? Ya kan kita dibayar sesuai persen dengan apa yang dia mau gitu. Jadi artinya kan keilmuan itu kan kita praktekin gitu. Misal nih si ani-ani, saya pengen dapat rumah dari mungkin pejabat siapa atau siapa datang ke kita, ya sudah nanti kita bikin perjanjian kalau misalnya dapat berapa persen ke kita gitu mas. Jadi artinya kan ilmu itu dipertaruhkan di situ. Nah kalau misalnya mas nanya kenapa sih mesti pakai kayak gitu, ya karena zaman sekarang semua pakai. Rata-rata kan LC sama ani-ani kan pada pakai. Nah otomatis ya kalau nggak pakai ya dia nggak dapat tamu nantinya, nggak dapat klien. Jadi ya bersaing jadinya gitu. Oke. Tapi ada juga yang bilang nih madam, ketika memakai susuk itu bisa menarik hal-hal yang negatif. Oh bisa, ya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya dipakainya maaf di area sensitif ya, di boleh ngomong kemaluan nggak sih? Dari tadi udah ngomong. Iya, misalnya pasang susuk di area kemaluan itu, nah itu kan saya bilang tadi sebenarnya nantinya kita itu pengen berhubungan gitu, udah kan, udah kayak kuda lumping berhubungannya, akhirnya kan dicari. Nah sebenarnya yang ngenapsuin itu yang gitu kan bukan si fisik si LC ini sendiri kan, tapi ada satu energi di dalam yang memakai badannya. Nah itu kan gitu iya ya. kan berbahaya sebenarnya. Cuma kan nggak disadarin. Yang penting kan orang, wah tamuku banyak, ya kan uang banyak itu. Makanya terkadang juga bahkan sampai si Hodam itu bisa meniduri si LC itu sendiri. Kan banyak yang cerita ke saya, madam saya pasang susu dulu di sana gitu. Terus kenapa kalau malam-malam saya ngerasa saya disetubuhi gitu. Oh iya? Iya tapi wajahnya nggak jelek-jelek, ganteng-ganteng gitu kayak model raja apa ya. Jin kan bisa berganti casing ya kan, mau jadi siapa saja gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya dia sudah melakukan satu kontrak, satu hubungan dengan dunia lain. Nah, jadi ketika pasang susuk yang memang memakai kayak ritual-ritual yang katakan jalur kiri lah, itu nantinya dari dunia sebelah itu bisa meminta darah kita, bisa meminta nyawa kita. Yang seperti saya ceritain tadi kan, nah datang haus ternyata hausnya darah gitu. Nah untung cepet-cepet kita bersihkan. Nah bisa juga kadang menumbalin kalau kita nggak dapat orang-orang terdekat, bisa anak, bisa suami, bisa istri. Nah itu yang kita takutkan kalau kita memakai susuk nggak jelas apa ya, nggak jelas cara ritualnya, nggak jelas seperti apa. Jadi harus detail ditanya gitu. Tapi emang ada nggak sih kendala terberatnya memasang susuk untuk para wanita-wanita malam ini gitu? Nggak ada sih. Paling kalau yang kayak tadi itu
dia mau pasang susuk ke saya tapi bekas pasang di orang. Nah ya saya harus beresin dulu, itu sih kendalanya. Nah kalau misalnya dia pasang susuk hanya sekedar susuk, gampang cabutnya. Ya pakai energi, pakai batin juga kita gini dari jarak jauh juga bisa. Tapi yang agak sulit itu adalah ketika dia pasang susuk tetapi dia ada kontrak dengan dunia goib, dunia sebelah. Nah berarti kan kita harus memutuskan dulu tuh kontraknya kayak yang tadi. Habis diputuskan kontraknya, diberesin, jangan ganggu-ganggu lagi ya, dipulangkan ini ke alamnya. Yang ini kita bersihkan, baru kita pasang yang baru gitu loh Mas. Begitu. Nah, nggak bisa, ini ada ikatan kontrak dengan dunia sebelah. Udah haus minta darahnya, minta nyawanya, kita langsung pasang, itu tabrakan, bisa bentrok. Oke, berarti emang susahnya tuh karena memang banyak kan orang punya kasus duluan. Iya, jadi kalau yang datang memang nggak berkasus duluan ya itu gampang banget gitu. Tapi penasaran nih sama ritual pemasangan susuk di rumah susuk Adam Aura ya kan. Kalau jarum tuh ditusukkan langsung ke bagian yang mau ditusuk maksudnya. Nah kalau alat susuk yang lain gimana? Nah itu tadi yang saya bilang mau dipraktekin sekarang. Yang ini boleh, yang ini yang saya bilang tadi Mas, saya udah nggak pakai yang ditusuk-tusuk, saya udah pakai serbuk Mas yang kayak gini. Nah serbuk Mas ini sudah diritualkan dahulu, biasanya kita pakai berapa titik. Jadi kita pakai ini untuk di beberapa titik tubuhnya. Jadi saya udah nggak pakai lagi kayak jarum-jarum yang kayak gitu, udah nggak pakai lagi. Nah yang ini langsung Mas, ketika ditaruh ke kulit itu udah langsung hilang, jadi nggak menyakiti, nggak juga pakai hodam-hodam, dan saya jamin beberapa hari ke depan pasti auranya berubah, rezekinya juga berubah gitu. Oke. Boleh dicoba dipraktekin, ada yang dari mau kru? Coba? Ada nih. Di sini aja, di sini juga nggak boleh, apa-apa, jongkok aja nggak apa-apa. Ngadap ke sini. Jadi kamu kan kamera di sana. Jadi sebelah sini. Nah, sip. Udah pernah pasang susuk belum? Jangan takut ya, agak ke sini sayang, ke sini. Nah, jadi ke sini sedikit. Nah, takut dia gemeteran. Jangan takut. Nah, biasanya kan ini cakra asna. Nah, kenapa orang banyak pasang susuk, banyak orang di sini, Mas? Kenapa, Karena ini Madam? cakra asna. Cakra asna ini adalah gerbang kita terhubung kepada dunia goib. Ntar jadi bisa lihat dunia goib. Kamu udah married belum sih? Belum. Pengen married nggak? Masih lama. Udah punya pacar belum? Udah. Oh ya sudah. Saya nggak sama pacarnya. Biasa aja sih Madam. Ya sudah, gini aja. Apa yang kamu inginkan tahun ini diniatin aja ya, nggak usah ngomong, dalam hati aja. Sorry, agama kamu apa? Islam. Nah sekarang boleh tutup mata. Al-Fatihah buat diri kamu sendiri. Jadi kamu bukan meminta kepada benda ini, kamu bukan meminta kepada saya, kamu bukan meminta kepada sesuatu hal energi di luar diri kamu, tetapi kamu meminta kepada semua pendamping yang ada di dalam badanmu. Kamu meminta kepada pelindung badan kamu, pamomong jiwa kamu. Al-Fatihah ya. Nah ini boleh ke sana kita masukkan. Ini tidak menyakiti ya. Nah ini langsung masuk ke badan. Oke. Coba sini tangannya. Salaman dulu. Dingin nih. Nah, boleh ke sana ke kamera. Nah, nggak ada kan? Udah hilang. Nah, jadi susuknya nggak akan menyakiti, nggak pakai hodam-hodaman kayak gitu. Nah, coba kamu rasain aja berapa hari ke depan. Oke, udah. Apa yang dirasa? Apa yang dirasain tadi? Nggak ada rasanya. Nggak sakit kan? Iya, nggak kayak hantu-hantu kan? Nggak serem-serem kan? Oh ya udah. Makasih. Oke, makasih. Nah itu salah satu contoh tadi kita memasang susuk
Tapi kalau misalnya di saya kan harus ada pembersihan. Yang tadi baru contoh. Tapi secara nggak langsung tadi prosesnya seperti itu. Seperti itu. Nah, biasanya kita melakukan pembersihan dulu, udah laku pembersihan karena kadang-kadang apa yang terjadi di kehidupan sekarang ini berhubungan dengan DNA, dengan benang merah dari orang tua kita. Terus kadang siapa tahu ada kutukan-kutukan dari dunia sebelah ya, Mas. Oh, ada seperti itu. Ada seperti itu, kutukan-kutukan dari dunia sebelah, bukan dia yang melakukan sesuatu, mungkin dari leluhurnya. Itu ada efek sampingnya nggak tadi? Nggak ada efek samping tadi, nggak ada. Oke, kan Karena saya memakai energi. Jadi yang kita aktifkan adalah sedulur papat. Nah, kita kan punya sedulur papat, kita punya pamomong. Nah, badan kita bisa diajak badi komunikasi. Jadi sebenarnya kalau kita pengen kaya, pengen apa, sebenarnya badan kita ini bisa menggerakkan alam ini, Mas. Keren nggak? oke. Keren. Itu konsep sedulur papat. Jadi sebenarnya kalau kita masukin tadi si serbuk emasnya itu buat kayak orang masukin percikan apinya dulu gitu. Nah, masukin percikan apinya agar power yang di dalam badan kita itu bisa terbuka. Karena kadang-kadang kan banyak sumbatan-sumbatan cakra dan lain sebagainya. Salah satu sumbatannya mungkin dari persoalan-persoalan hidup kali ya. Contoh saya bilang tadi, siapa tahu ada kutukan-kutukan leluhur dan dunia sebelah. Itu tuh orang yang susah merit, Mas, biasanya. Oh gitu. Bahan dari susuk itu kalau bisa dibilang apa, Madam? Kalau yang jarum Yang itu tadi, kalau jarum ini kan emas ya kalau yang ini. Nah, kalau yang tapi itu ini tadi Madam bilang sendiri udah nggak pernah pakai. Enggak, saya udah nggak pakai lagi. Saya lebih banyak pakai yang ini sama yang samber lilin. Kalau yang serbuk emas ini kan nggak menyakiti, Mas. Jadi tadi serbuknya segitu di sini langsung masuk ke pori-pori, nggak menyakiti. Dan biasanya kalau kita mau masang itu berapa titik, Mas? Di titik-titik mana? Kalau tadi saya pasang hanya satu di cakra atsna karena itu penghubung antara dunia kita dengan dunia sebelah. Jadi gampang masuknya. Kalau dilakukan dengan ruatan, dengan ritual tertentu, dengan air suci, wah itu jos banget, Mas. Oh. Tapi mumpung ada Madam nih, saya penasaran dengan cerita-cerita orang pakai susuk kan. Susuk kebanyakan itu kan bentuknya jarum Iya, dari emas. Dan itu pernah diteliti di masalah kesehatan tuh. Iya. Karena ada benda asing, makanya mungkin ada sel darah putih yang berkumpul di situ untuk mengeluarkan benda asing itu, makanya kelihatannya jadi cantik, jadi bersinar kayak gitu. Apakah benar kayak gitu, Madam? Secara teori sains itu benar, tetapi kan secara medikal sebenarnya kan nggak boleh juga. Itu menyumbat juga kan saluran daripada peredaran darah, karena itu kan berupa logam. Bahkan ada yang infeksi juga kan, kayak gitu. Tetapi kalau untuk orang zaman dulu memang kalau yang bentuk ditusuk itu ya memang seperti itu. Kalau sekarang sudah agak jarang dipakai. Oke. Ya, tapi saya nggak tahu kalau masih ada praktisi yang pakai, kita udah nggak pakai kayak gitu sih. Kabar yang banyak beredar juga kan susuk itu berefek jadi sulit meninggal. Ya, benar sekali. Oh, itu Madam membenarkan itu gitu. Iya, kan saya bilang tadi ada beberapa susuk yang memang nanti meninggalnya susah. Itu ada kejadian di saudara saya sendiri, sudah usia 80 tahun, terus nenek saya sendiri juga sulit meninggalnya ya karena memang pada masa mudanya mungkin memakai susuk, tapi kan zaman dulu kan nggak ngerti gitu. Jadi sulit meninggalnya. Karena apa? Kalau susuk-susuk dulu kan emang kan kebanyakan kan animisme ya, jadi lebih kayak ke arwah-arwah gitu. Permainannya dunia-dunia sebelah gitu. Jadi ya ketika mau meninggal itu ya susah. Bahkan ada satu klien saya dibuka dulu gentengnya, Mas, di atas. Syaratnya gitu. Iya, syaratnya dibuka gentengnya gitu, baru bisa meninggal. Dan benar dibuka gentengnya ya bisa meninggal gitu. Jadi memang banyak susuk-susuk yang pada saat memakainya itu tidak tahu apa sih yang dipakaikan ini. Nah itu saya bilang tadi, susuk bukan tentang sesuatu benda yang dimasukin ke tubuh, tetapi ada apa di balik ritual pemasangan susuk itu. Apakah hanya doa-doa yang dikasih, ataukah ada entitas ya dari dunia sebelah yang memang diimplan ke dalam tubuh kita. Nah itu yang berbahaya. Oke. Ada implan ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang agak sensitif nih. Apa itu? Buat
mungkin kan orang juga agak sungkan ya untuk nanya ke madam gitu ya. Iya. Ini kalau bisa dibilang kan susuk itu ada yang bilang juga tuh haram ya di agama. Pendapat madam sendiri gimana? Kalau menurut aku haramnya mungkin seperti ini Mas. Satu, kita memang sudah kayak mendengar kata susuk aja kita udah terdogma kan bahwasanya ini haram. Sesuatu benda yang dimasukin ke dalam tubuh itu misalnya untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain kan itu memang haram ya. Oke. Misalnya kayak contoh kayak tato kan katanya haram karena masuk sampai berdarah kayak gitu. Oke. Nah, susuk juga seperti itu. Tetapi kalau menurut saya ya sebenarnya bukan tentang susuk ini haram atau enggak gitu. Tetapi yang haram itu adalah ritual seperti apakah yang dipakai pada saat pemasangan. Di situ sih kalau menurut saya haramnya. Tapi ini kan versi saya, bukan versi orang lain. Ini kebenaran saya, not kebenaran just for all, enggak ya. Ini kan tadi pendapat madam memang Jadi kan. pendapat saya pribadi. Jadi ketika sebuah susuk dimasukkan ke badan bukan tentang ini haram dan tidak, tetapi ritual apa yang dipakai pada saat pemasangan susuk itu. Itu yang menurut saya haram. Kalau ritualnya misalnya kayak tadi klien datang ke saya dimatikan dulu, coba dikafanin, dimandikan seperti mayat, baru dimasukkan satu entitas ke dalam tubuhnya. Nah, itu kan udah jatuhnya kan Udah aneh-aneh udah gitu ya. bukan aneh banget lagi. Itu sudah menyalahi etika keparanormalan atau spiritual menurut saya. Jadi kenapa susuk itu dikatakan haram ya itu tadi. Bukan tentang susuk. Jadi tentang ritual apa yang dipakai di balik pemakaian susuk ini. Itu sih yang membuat jadi haram. Oke. Tapi madam sejauh ini gitu, berarti kan madam sudah mengalami memasang susuk ke banyak orang gitu. Iya. Pernah ada gak sih masang susuk itu jadi hal yang cerita mengerikan gitu? Yang paling mengerikan itu banyak sih yang ada satu saya orang pasang susuk itu jadi orangnya koma Mas. Orangnya koma. Oke. Jadi pada saat datang ke saya masih koma. Tapi bukan mau pasang susuk awalnya. Jadi ketika dia koma saya dipanggil, nih saudara saya koma, kakak saya. Nah pas saya datang ke sana saya pegang tangannya, itu langsung ada yang ngomong Mas, pas dipegang tangan, jangan ikut campur. Ini bukan urusan manusia. Nah itu Mas, itu di kuping saya itu telak-telak gitu, kuping sama jantung tuh Mas. Jangan ikut campur, ini bukan urusan manusia. Berarti dia bersekutu dengan ya dunia sebelah, kayak Nyi Blorong seperti itu. Jadi tubuhnya masih di sana, tapi jiwanya sudah menjadi rakyat sana. Nah akhirnya ketika kita mengadakan kayak ya transaksi lah, transaksi goib namanya. Akhirnya tiba-tiba pas saya pulang dari sana sesudah 3 hari kemudian itu ditelepon, bosnya tiba-tiba dia sadar. Nah setelah sadar kita bersihkan, setelah itu baru saya pasangnya nggak susu sih, lebih kayak ke pengasihan sih. Nah itu salah satu klien yang paling Ada ya begitu? mengerikan. Jadi kebayang nggak sih tiba-tiba kita cuma baru pegang mau doain langsung ada suara jangan ikut campur. Nah artinya berarti pemasangan susuk itu dia melakukan yaitu tadi saya bilang ada pesugihan-pesugihan tertentu yang dia tidak sadari gitu. Tapi susuk itu ada pembersihannya gak sih madam? Ada. Contohnya ada, mungkin Mas. kayak susuk yang madam pakai tadi nih buat praktek itu. Apakah mungkin ada orang yang memang mau bersih banget gitu dibersihin atau gimana? Misalnya begini, ada orang pasang susuk di saya, dia ke orang mau dibersihin, misal bisa sepanjang keilmuan orang itu di atas saya. Tapi kalau keilmuannya masih di bawah saya nggak bisa, nggak bakal bisa dibersihin biasanya yang sudah. Tapi kalau keilmuannya di atas kita, ya pasti kan energi by energi bisa nimpa. Nah misalnya, tapi kalau misalnya ada orang ke saya nih mau dibersihkan susuknya. Ya kalau tingkat cuma susuk biasa sih nggak perlu ritual sih Mas, cukup pakai energi, pakai rosok kita pandang juga itu udah beres gitu. Tapi kalau misalnya yang susuk yang dipakai ini tingkatannya lebih tinggi, yaitu butuh pembersihan sih, biasanya memakai air suci, memakai tumbuhan-tumbuhan tertentu. Biasanya saya kalau pembersihan aura dengan pembersihan susuk itu saya beda sesajinya Mas. Agak beda. Kalau pembersihan susuk itu pasti ada kunyitnya.
Kalau saya pasti ada kunyit yang dipotong-potong. Pasti ada. Nah, tapi kalau misalnya pembersihan aura ya kembang 7 rupa biasa. Tapi kalau untuk ngebersihin susuk harus ada kunyit ya, harus ada sirih, harus ada juga rempah-rempah yang bidara misal, sama beberapa air suci. Nah, itu kita keprak-keprakin aja cepet kok Mas, itu langsung keluar. Tapi kebanyakan orang alasannya, oke kita tahu lah kalau orang mau masang susuk buat apa. Ini orang mau bersihin kira-kira alasannya apa kebanyakan madam? Kebanyakan mau pasang lagi sih. Oh, Jadi gitu. biasanya kalau datang ke saya itu membersihkan itu bukan pengen bersih, dia pengen kayak orang apa ya? Kalau perangkat handphone di format ulang. Format ulang. Jadi diberesin yang lama, dia pengen pasang yang baru. Jadi jarang banget ke saya datang, "Madam, saya pengen dibersihin." Enggak kayak gitu. Kebanyakan dia pengen dibersihin, pengen di-upgrade sih, gitu. Oke. Nah, ini ada part yang paling saya kepo nih sebenarnya. Susuk itu kan kayak barang yang mungkin bisa dibilang kebanyakan orang bilangnya mahal ya. Boleh nggak kepo saya tentang maharnya madam tuh berapa sih kalau pasang susuk? Sebenarnya kalau mahar di saya tentatif sih ya Mas. Banyak kok yang datang ke saya itu karena saya lihat memang susah batin ya. Kita kan batin yang bicara. Ini perempuan kok susah gitu. Akhirnya datang ya emang nggak bayar karena ya kalau batin kita emang yang ngomong ya jangan bayar ya enggak. Tetapi kebanyakan kalau yang datang ke kita kan rata-rata kan kayak LC, ani-ani. Biasanya ke kita itu bayarnya tergantung gini sih Mas, kayak tos-tosan sih kayak tadi. Yang dijelasin tadi. Iya, jadi misal dia pengen punya rumah dari si A, pengen punya Alphard dari si A, dalam 3 bulan bisa dapat nggak? Nah, berapa persen yang ke kita? Jadi kayak seperti penjualan properti sih, berapa persen? Jadi kayak marketing goib sih Mas gitu. Jadi tentatif aja ya. Iya, tentatif. Tapi memang kalau untuk ukuran keberlian itu ya lumayan sih. Oke, madam. Lumayan banget harganya. Tapi kan sesuai kualitas dan mutu sih. Madam, ada nggak satu pesan terakhir buat sobat kumis di rumah kira-kira tentang susuk ini gitu? Apakah mungkin ya kalau mau nggak dipakai nggak usah dipakai, kalau misalnya itu apa, coba silakan Iya, madam. pesan-pesan buat teman-teman pemirsa di rumah sebenarnya begini sih. Kalau mau pasang susuk, pastikan ritual di balik susuk itu Anda tahu persis ritualnya seperti apa. Jangan sampai Anda datang ke praktisi katanya mau pasang susuk, tetapi yang diberikan adalah tentang pesugihan. Ya, jadi menjadi klien juga kita harus smart. Tetapi ya kalau misalnya nggak perlu pasang susuk ya nggak usah. Lebih bagus aktifkan power yang ada di dalam diri, itu aja sih Mas. Mantap. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Madam Louis. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Madam Louis, terima kasih udah mampir ke Kumis. Ya, sama-sama. Kapan-kapan mampir lagi Madam, berarti banyak bisa bertukar cerita dan pikirannya. Sehat terus Madam. Ya amin astungkar. Dan terus update tentang Kumis, kupas mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.